Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah pecinta nikmat ya sedekah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja setiap amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini hari yang bahagia untuk kita semua, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk bisa berbuat baik lagi, kesempatan untuk minta ampun dari segala dosa dan salah yang telah kita lakukan, dan kesempatan memperbaiki setiap kekurangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini dari sejak bangunnya kita tadi malam sampai menjelang subuh ini, doa-doa yang kita panjatkan, zikir yang kita kumandangkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini Allah jadikan kita manusia yang terbaik, yang baru lahir, dan kita menjadi sesuatu yang merasa bahwasanya segala sesuatu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita serahkan segala-galanya untuk Allah. Biarlah Allah yang menggerakkan setiap apa yang menjadi langkah kehidupan kita menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian seperti biasa, kita baca suratul Fatihah sebagai doa untuk kita semua. Semoga suratul Fatihah ini pun menjadi wakil bagi siapapun yang berdoa, yang mungkin yang mendoakan orang telah berbuat baik kepada dia. Hari ini Allah ijabah kebaikan mereka, dan Allah ganti segala kebaikan mereka, terutama sedekah-sedekahnya mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi Anda yang sudah mengirimkan kuis untuk ikut umrah melalui hafalan surah Al-Waqiah, insyaallah dalam kesempatan nanti dalam segmen-segmen tertentu guru kita akan mengacak dan menelpon Anda semua. Mudah-mudahan kita yang ditakdirkan oleh Allah yang bisa berangkat umrah melalui kuis Al-Waqiah. Baik, untuk lebih lanjutnya kita serahkan kepada guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin tanggal 11 ya. Kemarin Senin ya, tanggal 11. Itu alhamdulillahirabbil alamin, kuliah online sudah dibuka kembali. Hari Selasa Rabu kita ngaji live begini lewat televisi. Hari-hari setelahnya atau hari-hari sebelumnya di luar jam MNC kita bisa berinteraksi dengan ya saudara-saudara semua, mengikuti perkuliahan tentang sedekah, tentang tauhid, iman, keyakinan, Quran dan yang lain-lain lewat wisatahati.com. Kemarin ketika kami merilis kuliah tauhid, sudah mulai ada yang bercanda. Dalam tanda petik bercanda, dia membuktikan Tuhannya itu siapa gitu. Tuhannya itu Allah apa duit. Ini menarik sekali. Selama ini kan kita selalu berpedoman pada ikhtiar ya, pada duit. Contoh-contoh sederhana sudah saya beritahu. Anak muda yang pengen punya motor, yang dia lakukan adalah nabung. Kalau kita nanya sama ilmu manajemen, ilmu kehidupan real, ya tentu hal ini tidak salah. Kalau pengen motor ya nabung lah. Tapi kita kan kepengennya ada dimensi akhirat toh. Nabung itu akan jadi peristiwa yang menggetarkan. Nabung itu akan jadi peristiwa iman. Nabung itu akan menjadi peristiwa ibadah. Ya, bila mana kemudian ada hal-hal yang membuat dia menjadi demikian. Contoh ketika dia nabung, dia doa nih, ya Allah,
nabung 100.000 tiap bulan, kapan nyampainya buat beli motor. Segitu aja tuh ada dialog namanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau nih kayaknya nggak bakalan nyampe saya bisa punya motor. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan ke bank misalkan, atau dia nabung di rumahnya misalkan. Nah itu hal yang dunia tadi menjadi bertenaga gitu. Tapi kalau orang pikirannya sudah, ya sudah pokoknya kalau motor 10 juta kita mesti ngumpulin sebulan 1 juta. Jadi 10 bulan 10 juta. Atau sebulan 100.000, 10 bulan 1 juta buat DP. Kalau pikirannya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia peristiwa biasa gitu. Anda ke pasar bawa duit, pulang bawa belanjaan. Seharusnya ini menjadi peristiwa tauhid. Seharusnya ini menjadi peristiwa iman. Seharusnya ini menjadi perbuatan yang berdimensi ibadah. Tapi karena saudara kita semua barangkali adalah orang-orang yang lalai, sehingga peristiwa ini menjadi tidak punya arti apa-apa kecuali punya duit berangkat ke pasar pulang bawa ikan. Tapi manakala kita, ya Allah alhamdulillah saya mau belanja begitu nih kata ibu nih, pas alhamdulillah suami punya duit. Itu segitu aja tuh akan membuat saudara semua punya pekerjaan menjadi pekerjaan iman gitu. Bukan karena duit nih saya bisa berangkat keluar rumah lalu beli nasi goreng. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada syukurnya terus itu. Dan ada tasbihnya itu. Subhanallah, lagi lapar ada duit. Begitu keluar ada tukang nasi goreng. Ada subhanallahnya, ada takbirnya, Allahu Akbar. Pas lagi datang ke tukang nasi goreng, pas nggak ada yang beli kecuali kita. Coba kalau ngantri mungkin agak lebih lama dikit. Ada terus rasa syukurnya. Nah kemarin ketika kemudian dirilis kuliah tauhid. Dan memang saya menyarankan kepada saudara-saudara semua untuk belajar gitu. Kalau saudara tidak membuktikan, nanti saudara nggak ngerti-ngerti Tuhan itu ada. Coba sekali-sekali. Kayak main jet coaster gitu. Punya duit nih buat angsuran motor. Tes, hilangin aja tuh duit. Punya duit buat angsuran motor nih. Ini konyol nih kalau kita nanya fikih sih, saya habis dah. Lebih utama mana sedekah sama bayar utang? Ya kita kalah lah, bayar utang lah. Yang lebih utama daripada sedekah. Tapi kan kita boleh dong pakai keutamaan yang lain gitu. Kita boleh pakai keutamaan yang lain. Boleh pakai jalan pemikiran yang berbeda. Yang penting tidak menyalahi aturan. Dikontrol tuh, dikontrol emosi, dikontrol kesabaran, dikontrol kemudian keyakinan. Bismillah nih saya mau ngetes nih. Apakah saya bisa bayar ini karena duit atau karena Allah? Tes. Umpama kata sekarang tanggal 12 jatuh tempo tuh bayar motor tanggal 30. Atau yang deket dah tanggal 14. Berarti kan duitnya udah ada nih kira-kira. Tes. Kacak 2 hari serahin ke Allah duitnya. Ustaz apa itu nanti nggak membinasakan diri sendiri? Tergantung dah jawabannya. Kalau ente nggak bayar-bayar lalu motor mau disita ente tahan, ente zalim. Ada dendanya ente nggak bayar, ente zalim. Udah ada waktunya ente nggak bayar, ente zalim. Ini kan H-2, belum waktunya bayar juga. Dan ini ceritanya cerita ngetes iman. Lewatin aja tuh duit. Bagiin aja udah. Kacak 2 hari kasih sama Allah tuh. Ya Allah nih hidup matiku kuserahkan padamu nih. Ini 2 hari lagi celaka nih. Kalau nggak bayar nih. Insya Allah lah mudah-mudahan nih ada jalan itu.
Saudara akan saksikan kebesaran Allah. Sampai nanti tanggal 14, ente gak punya duit. Hah? Ada kok, saya punya tetangga. Hitungannya saya bisa ngasih duit. Tapi saya lagi pengen bercanda sama dia gitu. Belum pernah loh ada orang datang nih ceritanya pengen bayar listrik. Listrik mati. Sebagai orang yang menyeru pada sedekah kan gak boleh dong saya sampai mati listrik orang. Sementara kita ada duit buat ngasih. Tapi itu akan jadi peristiwa iman buat dia. Paham gak? Akan jadi peristiwa iman buat dia. Kalau kita lolosin nih. Kira-kira ente yakin gak listrik gak bakal dicabut? Iya tahu dah. Katanya begitu. Kalau gak dibayar listrik bakal dicabut. Kata siapa? Itu kan kata manusia. Ya. Terus gimana Ustadz bayarnya? Ya ente tobat aja. Kali aja pada saat listrik nyala melulu ente gak ingat sama Allah. Listrik nyala terus ente gak zikir sama Allah. Listrik nyala terus ente sholat kagak. Coba aja tes dulu. Ceritanya dia bertobat nih. 80.000 gak ketemu tuh. Saya juga ada tapi saya gak kasih. Tapi apakah benar saya pelit? Enggak, saya kasih nasihat. Dan nasihat itu lebih berharga daripada duit. Orang nih kadang-kadang aneh dikasih nasihat. Dia bilang, enak duit aja. Kalau duit aja ntar dia ketemu lagi peristiwa begitu. Gak terlatih. Nanti nyari lagi manusia. Nyari lagi manusia. Alhamdulillah tuh mati listriknya dicopot. Lah iya kan kita tidak harus selalu Hollywood punya. Apa aja happy ending, apa aja happy ending. Tenang dulu atuh. Di dalam kegelapan dia berdoa lagi. Ya Allah begini rasanya. Orang yang jauh dari engkau ya Allah. Jadikan saya hambamu yang beriman, hamba yang soleh. Ya Allah ya salam. Datang pertolongan Allah. Ada yang masangin lagi listrik. Lalu menanggung biaya listriknya sampai 3 tahun lamanya berturut-turut. Bukankah ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi motor saudara kemudian betul-betul disita. Karena saudara mementingkan orang lain. Lihat. Ada perkara memang tidak bayar. Tapi ada perkara memang mementingkan orang lain. Kalau saudara tidak bayar karena pengen motor ini ditahan milik saudara saja. Nggak dapat keutamaan fikihnya. Anda jadi salah. Tapi kalau kemudian asbab pikiran kita adalah udahlah bismillah kita memang mentingin orang lain dah. Ngapa kalau memang waktunya nanti motor ditarik ya sudah kita pulangin aja. Nggak bakal juga kejadian ditarik kecuali Allah ganti. Alhamdulillah saya ucapin terima kasih kepada para onliners ya di kuliah wisatahati.com. Subhanallah alhamdulillah ada yang ngetes. Jadi dia berangkat ke pasar. Sederhana Pak ngetesnya. Dia pengen bawa buah-buahan. Dia pengen beli buah-buahan tapi dia menyengaja tidak bawa duit. Dia hanya membawa Allah dan Rasulnya. Dia hanya membawa keyakinan bahwa di pasar Allah udah nungguin. Di pasar Allah udah nungguin bahkan buah-buahannya udah dibungkusin. Dia pengen menjadi orang yang yakin. Sekali-sekali ngejajal datang ke pasar buah tidak bawa duit. Tapi bawa iman. Orang yang bawa duit aja bisa bawa buah-buahan. Apalagi yang bawa iman. Masa gak bawa buah-buahan? Alhamdulillah Pak. Dia berangkat ke pasar. Seperti orang yang punya duit. Dia masukin sekilo, 2 kilo, sekilo, 2 kilo, sekilo, 2 kilo buah-buahan. Dipenuhin keranjangnya. Jebret. Ternyata di pasar buah itu ada kakaknya. Ada kakaknya. Seperti orang yang punya duit ngantri bayar, ngantri juga bayar. Nanti kita terusin ya habis sholat subuh ya. Betapa udah sampai hitungan deg-degan. Ternyata memang keyakinan itu insya Allah gak meleset. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berada di dekat kita. Allahumma ana wa ma'akum, asal kita semua yakin Allah betul-betul bersama kita. Ada gak ada duit insya Allah kita akan jadi orang yang tenang gitu. Ada nggak ada barang yang bakal bisa kita uangin untuk kebutuhan kita, nggak ada urusan. Sepanjang Allah Subhanahu Wa Taala kita yakini ada bersama kita. Mari kita sama-sama salat subuh berjamaah. Buat yang laki-laki tinggalkan nikmatnya sedekah, berangkat saja ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan ada orang-orang yang akan menayangkan di web masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Silakan.
Hari ini kumpul guru-guru nih, Masya Allah. Ada ya Haji Ikram dari Ambon ya. Beliau sudah 2 malam kalau tidak salah di pesantren. Alhamdulillah. Nanti kita juga minta sedikit dari beliau nasihatnya. Sudah malam melintang nih. Sudah malam melintang kemana-mana ya. Ke Jerman, ke Amerika. Wah, subhanallah. Dan kemudian berdakwah di Indonesia bagian timur. Alhamdulillah ada di sini. Terus ada juga Kiai Badrus Salam, Dr. Badrus Salam, orangnya tawadu, Masya Allah. Ambil doktor di Damaskus, ya, S1, S2, S3. Alhamdulillah, beliau aja di sini juga. Nanti kita mintakan juga 1-2 nasihat beliau. Di mana? Oh, ya nanti insya Allah kita waktunya panjang sampai jam 10 ya. Sampai besok ya sekalian, siap. Ada juga Kiai Haji Usman, Alhamdulillah Al-Hafiz, ini ada di tengah-tengah kita dan beliau tadi mengimami kita dengan 2 ayat yang saya suka. Yang pertama, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, keduanya dia pakai ayat yang kepalanya sama, buntutnya beda. Buntutnya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seakan-akan memperkuat saya, ya, memperkuat kita semua tentang apa yang kita bicarakan di dalam muqaddimah tadi. Ya. Saudara, kalau pelaku pertama nih, kalau saudara tester keyakinan ini pada diri saudara pertama kali, saudara pasti akan, kalau kata orang Betawi, akan geget. Geget tuh gemeter, kemudian keluar keringat. Coba gitu bercanda, coba bercanda. Saudara bawa anak-anak saudara, lalu makan di sebuah restoran. Seperti saudara punya duit, saudara masuk aja, pesen aja. Duit ada, jangan dibawa supaya Tuhan yang dibawanya yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ilmu begini juga jangan salah. Sedikit dimiliki oleh juga orang-orang yang kelihatannya berilmu. Karena soal keyakinan ini bukan soal ilmu saja gitu, tapi soal tes ya, soal apa ya. Kadang-kadang Ustaz Ikram ya, Ustaz Usman dan sahabat-sahabat saya Dr. Badrus, ketika berhadapan dengan keyakinan, itu ilmu tuh kadang-kadang kalah sama pengalaman juga gitu. Nah, manakala orang tidak terlatih gitu, nanti dia susah gitu. Jadi di dalam dunia bangun masjid juga begitu. Dunia bangun masjid kalau ngandelin donatur, masjid itu lama sekali jadinya. Di dalam dunia madrasah, dunia pesantren, apabila kemudian menggantungkan kepada donatur, apalagi berharapnya tuh sampai pol itu ke donatur, bahaya itu. Oh, Ustaz Yusuf itu ngelelang ini, ngelelang itu. Ya, saya bilang dari sisi mana dulu nih ketika orang panitia itu ingin mengajak orang berderma, mau ada yang ikut, mau nggak ada yang ngikut, nggak ada masalah. Kan ada orang-orang yang ngomongnya begini ya, di sini payah Ustaz, pada pelit-pelit orangnya. Ya emang urusannya apa gitu? Emangnya jadi masjid dan tidak karena orang bayar dan tidak? Karena orang kemudian enggak, karena Allah. Nah, ini jadi masalah lagi. Aneh bangun pesantren nggak ada yang bantu nih, Masya Allah, ini orang-orang. Ya lagi ngarepin bantuan dari orang. Ada orang miskin juga ngomong nih sama kita-kita ya. Ada orang kaya tuh nggak pernah ngasih, ya lu ngarep sama dia. Jangan dong, ngarepnya sama Allah aja gitu. Nah, saya bilang tadi, coba tes. Nah, ada sahabat ya, onliners di wisatati.com ikut kuliah tauhid nih. Ikut kuliah online di www.wisatati.com. Dia tes, dia jalan ke pasar, pengen beli buah. Duit ada, handphone ada, sesuai dengan petunjuk, nggak dibawa. Dari mulai berangkat Pak, nggak dibawa tuh duit. Orang kan kalau nggak bawa duit berangkat naik apa?
Kan gitu ya. Naik apa? Nggak ada judulnya naik apa. Pokoknya jalan aja. Ternyata subhanallah begitu di depan ada seperti yang saya omongin. Begitu di depan ada yang kemudian jemput. Ya, satu titik ke titik yang lain, titik ke titik yang lain, titik ke titik yang lain. Sampai nyampe di tukang buah, di pasar buah. Sampai di pasar buah, kalau ente nggak bawa duit pasti pulang. Ibu-ibu nih ke pasar, duit ketinggalan, pulang apa terus? Pulang. Duitnya ketinggalan kok. Padahal kalau Allahnya ada terus, kan Allah nggak pernah ketinggalan. Kecuali kita yang ninggal. Allah nggak pernah ketinggalan loh. Masa Allah ketinggalan? Allah ngeduluin kita iya kali di pasar duluan. Jadi begitu datang nih kalau Allah duluan nih. Ya sebentar kalau saya belokin dikit. Ada bab yang ikhtiarnya ini perlu 100%. Kalaupun perlu 100%, saudara udah jadi ibadah. Saudara bawa duit, datang nih ke tukang ikan. Nggak ada keajaiban apapun. Saudara bayar, saudara kemudian dapat ikannya. Itu namanya ikhtiar 100%. Tapi itu udah jadi ibadah. Awalnya bismillah ente. Ya, menafikan duit, menafikan ikhtiar, menafikan segala macam. Yang ada hanya Allah. Ini kan la ilaha illallah. La-nya la nafi. Tapi ada orang yang ikhtiarnya 50%. Duit bawa, berangkat tetap, tapi di tengah jalan ditanya sama orang, mau kemana man? Mau ke pasar, beli apaan? Beli ikan. Gak usah, bini gue lagi masak buat lo tuh. Tuh, itu namanya 50%. Ada orang yang bahkan 0%, baru niat nih, mau beli ikan, assalamualaikum, waalaikumsalam, buat ente. Ada yang begitu modelnya. Nah itu tergantung setrumannya dah, tergantung setrumannya. Kalau setrumannya mantap, hari-hari sebelumnya udah begitu, tahajudnya udah bagus. Ente tinggal ngucap dikit aja Allah turunin. Ada sih kita yang ngucap terus, Allah gak turun-turun. Sebenarnya bukan Allah gak turun, Allah ngurusin dosa ente dulu. Dosanya diurusin dulu semua, rapi, rata, baru jalan. Nah sahabat saya ini, di online, di kuliah online Masya Allah. Dia jalan pak, bawa keranjang begitu. Ikut ngantri di barisan orang-orang yang bayar. Coba bayangin. Di pikiran dia begini, di pikiran dia nih. Bahkan dia tidak sisakan begini. Kan orang-orang bilang begini, kalau sampai nggak kejadian ya udah berarti nggak jadi beli. Enggak, sama sekali enggak. Yakin. Kalau kita kan begini, oke deh gua tes deh. Tapi begitu kemudian di depan kasir, terus kita pura-pura kan, aduh mbak duitnya nggak bawa. Enggak, dia mah polanya. Bener pak, diturun-turunin dari keranjang, dihitung, setuk, pencet, jebret. Sekian ratus ribu rupiah. Di belakang ada kakaknya. Belanjaan lo, gue yang bayar. Subhanallah. Masya Allah. Tes. Pagi ini kita berangkat ke tukang nasi uduk mana aja. Gak usah kita bawa duit. Itu bawa Allah aja. Berani enggak? Disangkain orang gila. Bicara iman pak, bicara iman. Makanya kemudian ya para nabi itu mewariskan kan. Ketika Yakub mau wafat, dikumpulkan anak-anaknya. Mata'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah peninggalku? Kalau na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah kalau kita tidak mewariskan, jadi gini, kita kan di layar ayah ya, kita di layar bapak nih sekarang ini. Nah kita ini mungkin warisan dari orang-orang tua. Pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa taala ya adalah pengalaman ilmu, pengalaman pengajaran, pengalaman hidup dari sebelum-sebelumnya. Nah, anak-anak kita ini Pak ngelihat kita Pak. Ngelihat kita nih. Kumpulin nih anak mantu, kumpulin cucu, kumpulin istri. Terus bilang, kita bisa nikmatin puasa karena Allah apa karena duit? Karena Allah. Kalau gitu semua duitnya siniin, kita bagiin. Kita pengen masuk ke bulan puasa, pengen tahu nih. Tetap bisa nyaur nggak ada duit? Tetap bisa buka puasa nggak ada duit? Menjelang lebaran, ya
Terus kita bilang sama anak-anak kita, coba kita lewatin duit kita. Bisa nggak kita lebaran? Nggak ada duit. Tetap bisa beli baju tidak? Tetap bisa beli sepatu tidak? Saudara mesti ngajarin anak-anak kita. Pak jangan lupa Pak minggu depan bayaran. Ya udah lu sholat malam aja. Sekali-sekali begitu gitu loh. Jangan ini duitnya, ini duitnya, ini duitnya, ini duitnya, ini duitnya. Apa aja, ini duitnya. Apa aja, ini duitnya. Mama sepatu, no, sono duitnya. Pak belanja Pak, tuh ambil sendiri. Apa sih? Semuanya akhirnya anak kita menjadi kita. Tidak terlatih dia pada situasi yang tidak ada duit. Kalau bisa gimana? Pak, habis nih duit belanjaan. Ya udah yuk kita wudhu. Ini sejak ngaji sama Yusuf Mansur aneh nih. Nggak ada duit lah suruh wudhu. Ya lu kan pengen duit. Ayo kita wudhu. Gua wudhu, lu wudhu. Udah jangan cerewet, ikutin dulu lah. Sholat, wudhu, sholat, 2 rakaat. Terus kita doa, kencengin doanya. Ya Allah istri saya nggak percaya nih. Kencengin doanya biar dia ngerti. Ya Allah istri saya nggak percaya. Padahal nih engkau kan bisa nurunin makanan matang nggak pakai belanja. Istri nyaut, nggak gitu bang, kalau nggak belanja dari mana? Tuh kan udah dibilangin dia nggak percaya. Buktiin dah ya Allah, buktiin. Kalau engkau buktiin saya akan bertambah iman saya. Nggak apa-apa kita berdoa begitu. Lihat main nakal bi. Nggak apa-apa. Bukan berarti kita meragukan Allah. Nih pengen sebelah kita tambah yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Istri kita bilang, enggak doa saya mau begini ya Allah. Kasih saya duit biar saya bisa belanja. Terus angkat lagi tangan. Bandel ya. Udah dibilangin. Ntar nih istri kita tantang aja. Bang, tak kalau abang gak ngasih belanja nih. Telat nih. Ntar pasar keburu tutup. Udah diam, gua udah doa. Pak, apakah tidak ada ikhtiar di sini? Ntar dulu, ini babnya bab belajar. Babnya ini bab belajar. Kita ngapusin ikhtiar nggak? Enggak. Sekali-kali kita coba bilang, ikhtiar bukan Tuhan. Bukan gara-gara lu ke pasar, lu pulang bawa belanjaan, gue bisa makan. Bukan. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Tungguin aja udah, tungguin berdoa-doaan gitu. Insya Allah tuh bini kita tanpa dongkol loh. Apalagi sama Yusuf Mansur, udah makin deh. Wah emang gak mau ngeliat dia lagi dah. Tapi Masya Allah jam 10 hari Minggu ada temennya datang. Ikut yuk. Anak-anak sudah ikut semua. Ternyata yang datang teman kita. Mau kemana Ji? Istri aneh ulang tahun. Kita makan-makan di restoran. Subhanallah. Terus kita bilang dah, bini gak usah ikut, gak percaya dia mah. Oh bisa ya, habis ini kita nanti ngobrol sama Kiai Usman dan kiai-kiai lain yang sudah hadir di majelis kita ini. Insyaallah setelah yang berikut ini, silakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, banyak orang yang bertanya-tanya, Ustadz Yusuf Mansur tuh benar hafiz enggak sih? Benar hafal 30 juz enggak sih? Tentu kita enggak berani Pak kalau bohong mah. Ngapain sih kita ngaku-ngaku ngapal Quran? Apa urusannya juga? Tapi saya mengatakan kepada pemirsa semua bahwa memang kalau buat dites, Ana harus ngomong secara jujur. Kita selesai 2004. 2005 Ana masuk TV. Ngurusin NT nih. Kadang-kadang satu hari kita bisa 6-7 tempat ketika waktu muda dulu. Sekarang ini udah tuaan, kita 2 tempat aja udah masuk angin. Dulu waktu masih mudaan, kita 6-7 tempat. Ini Quran jarang kita pegang Pak. Kita nawa itu pengen murojaah. Begitu sampai di mobil tuh ya, udah bawaannya Masya Allah, udah pengen regut aja. Udah pengen tidur barang bentaran mah. Sehingga kalau saya menjadi imam 30 juz, saya nggak bisa tuh, nggak akan mampu saya ngimamin 30 juz. Saya mampunya paling 10 juz. Dengan asumsi setiap mau ngimamin, saya prek dulu barang sehari 2 hari. Lah sehari 2 hari kemudian saya murojaah dulu, lalu kemudian langsam. Tanpa bermaksud untuk sombong, saya pernah kemudian akhirnya mempersilahkan Akhina Kiram Ustadz Syafi Antonio menentukan sendiri tanggalnya, menentukan sendiri kemudian juznya, menentukan sendiri kemudian apa yang mesti saya baca termasuk harinya pada Ramadan yang lalu.
Hanya untuk menunjukkan saja ini kepada Ustaz Syafi Antonio dan kawan-kawan semua. Ya, sebenarnya nggak ada pentingnya juga saya membuktikan. Karena menghafal Quran dan tidak itu bukan karena ente, tapi karena Allah SWT. Tapi karena sekarang ini udah jadi jenderal kecil di dunia penghafal Quran dan udah mulai dipertanyakan. Nah, saya kemarin sempat saya sama Ustaz Syafi misalkan saya bilang, Ustaz gini, kalau aneh yang tentuin sendiri, aneh jadi nggak fair. Udah antum tentuin sendiri, H-2 aja tentuinnya. H-2 itu Pak, untuk ngapal 1 juz kan berat. Rada nggak mungkin lah. Hitungan, apalagi hitungan kayak saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya ya. Dalam keadaan yang sibuk, Masya Allah. Itu untuk ngapal dari 0 dalam waktu 1 hari, 2 hari, ini nggak mungkin. Sehingga maksud saya ketika diberitahukan seperti itu, ini ada kefairan. Ada satu sedikit rasa saya sedang tidak menipu umat. Lalu H-2, H-1, Ustaz Syafi Antonio bilang, oke Ustaz, malam kesekian. Nah, jusnya kan disesuaikan. Nah, ketika itu kemudian saya murojaah. Saya stop semua jadwal, kemudian berangkat menjadi imam sholat taraweh di masjidnya beliau di Sentul saat itu. Nah, untuk menjaga supaya bacaan saya benar, supaya saya kalau salah nggak macetnya lama, saya bawa kira-kira 2-3 penghafal Quran yang beneran di belakang. Ini kalau saya dites seperti itu, jadi saya harus ada waktu jeda. Kemarin alhamdulillah ketemu Ki Usman Al-Hafiz dan saya belajar dari beliau tentang bagaimana menjaga hafalan Al-Quran. Kemarin saya dites oleh beliau. Begitu dites macet, hafalan saya macet. Ya, tapi saya ajak ngomong beliau kira-kira 2-3 menit ada lagi ayatnya. 5 menit ada lagi ayatnya. 10 menit ada lagi ayatnya. 20 menit sempurna. Ya karena memang saya begitu. Kecuali ini gak ada urusannya banyak segala macam. Bahkan ya Imam Mekah sendiri itu ada pakaian-pakaiannya. Satu orang pakaian juz sekian, juz sekian, juz sekian, juz sekian. Lalu juz itu yang dijaga. Di dalam dunia penghafalan Al-Quran ada hafalan setoran. Ini ada hafalan setoran nih anak-anak bapak ibu yang nyantren di dalam Quran itu setor terus. Setor terus. Setor itu juga ada 2. Ada bin nazar, ada bil ghaib. Ada bin nazar itu ya dengan melihat. Dan bil ghaib kemudian dengan tidak melihat. Ya ini nggak nengok ke belakang nih. Setor aja terus. Nah ada kemudian hafalan ujian. Nah hafalan ujian itu biasanya kita tentuin. 5 juz, 10 juz, apa 15 juz. Kemudian ada yang disebut dengan hafalan jagaan. Nah subhanallah kita berharap santri-santri terus menjaga hafalan sampai 30 juz. Ternyata saya sudah lalai, beberapa tahun terakhir saya sudah lalai. Insya Allah saya katakan kepada keluarga besar Al-Azhar yang sempat meragukan hafalan saya. Keluarga besar yang lain yang bahkan ada yang pedas sekali ngomongnya. Ya saya istighfar, saya bilang saya sedang tidak mengaku-ngaku seorang penghafal Quran. Beri saya waktu, Januari tahun 2012. Pertama kali MNC nanti Januari 2012, bismillahirrahmanirrahim kita buka Indonesia ngetes. Nanti saya berdiri di sini tanpa Quran, saudara semua telepon saya, saudara semua yang ada di Masjid Anida ini telepon saya, give me time. Kasih saya waktu, sekarang bulan apa nih? Bulan Juli, saya masih ada jadwal nih kan. Penuh nih jadwal sampai Desember, tapi saya akan berusaha untuk mengembalikan lagi hafalan saya. Lalu Januari saya akan berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara silakan nanti mengetes saya. Saya ingin memberikan juga sebuah keyakinan kepada saudara-saudara semua bahwa Al-Quran ini memang juga bukan buat dites, tapi sebagai motivasi buat saudara semua. Saya panggil Kiai Usman Al-Hafiz ke mimbar kita. Fadlan. Di 3 menit ya segmen ini, Kiai coba beritahukan kepada teman-teman tentang kiat-kiat dan cara-cara untuk hafal Quran sampai kayak beliau. Beliau ini hafal Quran 15 tahun, lalu berangkat ke Mekah, tapi hafalannya mungkin nggak hilang-hilang. Nah, nanti habis segmen ini, saudara semua buka Quran, kita semua buka Quran, lalu kita ngetes beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi bahwa hafalan itu bisa kok nggak hilang. Rupanya keyakinan saya saja yang membuat hafalan saya menjadi rada-rada hilang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mustami'in, hadirat rahimakumullah, yang terhormat rahimakumullah. Di sini Syekh kita, Syekh Yusuf Mansur Al-Had Al-Kiai
Yatlub Minni minta kepada saya menerangkan bagaimana supaya hafal Quran yang bagus. Saya beritahu dulu kiat umur. Umur manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi 5 episode. Pertama, dari umur semenjak lahir sampai 15 tahun. Itu umur yang paling hebat, yang produktif, yang paling menjanjikan untuk hafal. Dan saya sendiri alhamdulillah hafal Quran tatkala saya berumur 15 tahun. Dan saya hafalnya cuma 1 tahun alhamdulillah. Karena semenjak umur 3 tahun itu orang sudah punya daya tangkap. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan baca surah Al-An'am, wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan seterusnya. Tatkala Ibrahim mengatakan bapaknya Azar, wahai bapakku, kenapa kau jadikan patung sebagai Tuhan? Dalam tafsir dikatakan tatkala itu dia berumur 3 tahun. Karena itu umur 3 tahun itu Karena itu umur 3 tahun itu rahimakumullah, itu sudah mulai daya tangkapnya jalan. Di Indonesia sudah mulai juga adanya PAUD, pendidikan usia dini kan. Karena dia sudah bisa nangkap. Begitu umur setelahnya terus nangkap sampai 15 tahun. Karena itu 15 tahun apalagi kita ke bawah itu mantap. Saya yakin Bapak masih ingat lagu Balonku Ada 5, ingat dah? Tes, balonku ada 5. Terusin Bu, Pak. Iya. Balonku ada 5. Dua. Nanti dulu dornya, rupa-rupa warnanya. Masih ingat lagu cicak-cicak di dinding, tahu nggak? Coba lagu Bu, cicak-cicak. Terusin. Terus. Nenek-nenek itu jangan. Masih hafal. Itu betul. Masih kecil. Ingat tak lagu Pelangi-Pelangi? Coba pelangi-pelangi alangkah di langit. Sekian. Nah itu kita lihat, sudah kita hafal, tinggal itu hafalan 40-50 tahun nenek-nenek kan begitu. Tapi alhamdulillah masih hafal kan begitu. Kadang hafalnya di bawah umur 15 tahun. Setelah 15 tahun ke atas namanya syabab. Sampai 35, ini sudah agak error. Dan umur negatif. Beliau pernah bersabda, asyabab syu'bah minal junun. Namanya masa muda 15 sampai 35 itu masa kegila-gilaan. Yang main trik-trik anak muda atau anak kecil? Umur itu kan kira-kira. Yang mabok, yang narkoba, yang morfinis dan lain-lain, umur itu. 35 ke 50 itu namanya umur kahal. Masuk masa tua. Mulai rata-rata tumbuh uban 1, 2, 3. Nah sudah tumbuh di ubannya. Cuman dikuningin. Dihina, dikasih ke pacar. Padahal masih muda beliau ini Pak, Bu. 35, gua 47. Ya. 50 ke 70 namanya umur syekh. Syekh, sudah tua. Nah, umur 70 ke atas namanya haram, tua renta. Kita minta pada Allah jangan sampai ketemu umur itu rahimakumullah. Umur haram itu umur nyusahin. Berak di tempat, makan di tempat, pipis di tempat. Allah berfirman, kama bada'akum ta'udun. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala ya'qilun. Sumarnahu asfala safirin. Itu ayat bicara masalah umur semua. Kita terus naik 70 tas itu sudah di puncak. Kemudian turun lagi. Terus semakin lama umurnya semakin tua semakin dia seperti kanak-kanak. Sampai bisa-bisa tidak bisa apa-apa lagi. Nah itulah
trik atau cara untuk hafal Quran kalau bisa umur 15 ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya teman pergaulan itu harus sama hafiz. Alangkah bagusnya di karantina. Supaya kita main store. Kita baca satu makro, dia dengar. Dia baca satu makro, kita dengar. Kemudian yang lebih afdal lagi rahimakumullah, itu kalau bisa ngerti apa yang kita baca. Itu mantu betul itu. Angkat tangan itu. Yang kita baca kita ngerti, itu bismillah. Itu betul-betul membantu 50%. Karena di Indonesia ini, para hafiz, rata-rata 90% tidak tahu artinya. Tapi itu mukjizat. Mukjizat. Saya pernah dialog, waktu itu saya pernah ikut MTQ internasional di Mekah, di Hotel Intercontinental, kata si orang tadi, ya Utsman, nama saya Utsman. Wallah hufad Indonesia abagira syutur muhar. Bahasa kita Utsman itu orang Indonesia, jenius, pinter-pinter, brilian otaknya. Saya bilang, lish tagul kita. Kenapa kau ngomong begitu? Dia bilang, li'annahum yahfadzun al-Quran, wala yafhamun ma'anihi abada. Kok bisa mereka baca Quran dan hafal di luar otak, tapi tidak ngerti artinya sama sekali. Allahu Akbar. Mujizat rahimakumullah. Itu mujizat. Coba Bapak hafal lagu India. Caya Caya. Masih hafal enggak Caya Caya? Enggak hafal kan? Padahal cuma berapa bait. Hafal enggak lagu Caya Caya? Ustaz kita juga hafal, apalagi saya nih. Nah itu rahimakumullah. Enggak akan hafal. Habis ini kita langsung kita lihat bukan show apa bukan, tapi semata-mata untuk menunjukkan bahwa insya Allah bisa kalau mau. Ya, dari umur 15 tahun hafal, usia 47 tapi hafalan masih terjaga. Insya Allah ya, setelah yang berikut ini. Fadhol, silakan. 2003 Ana masih punya murid sendiri, Ustaz. Masih punya murid sendiri, kita bagi-bagi, ada yang juz 1, juz 5, 5, 10, 10, 15. Kira-kira begitu. Jadi saya terima setoran bervariasi. 2004 juga masih. Nah begitu 2005 yang saya cerita. Masya Allah ini mudah-mudahan ketutup ya sama keutamaan dakwah. Saya dua lebaran, dua puasa mengosongkan waktu. Tetap nggak kekejar 30 juz. Tetap tidak kekejar 30 juz. Yang lebaran ini pun anak ngosongin jadwal. Ya, bulan puasa ini anak ngosongin jadwal untuk kemudian murojaah 30 juz, tapi tetap tidak kekejar. Tapi setelah saya ngomong sama beliau, ternyata beliau juga sama-sama sibuknya, tapi mau gitu. Mungkin karena rasanya yang besar, saya kalah. Rasa itu saya kalah. Baik untuk mengetahui beliau punya hafalan, daya hafalan, ya. Saya dulu yang ngetes Ustaz ya? Fadhal. Oh, kan main, kayak silat aja Ustaz. Pemirsa, saya nggak janjian sama beliau ya, nggak janjian ayat yang mana aja. Silakan nanti dilihat, ini Quran nih, kita buka sembarang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istarqas sama'a fata'u shihabun mubin wa laqad pindah. Turji man tasha minhunna wa tuwi ilaika man tasha. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaik dzalika anna ayyura fala yudhin wa kana Allahu ghafurur rahim la illam. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrankumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u la taqawtu wa zafira wa idza ulqu min makanin dhayiqan muqarranin da'u hunalika subura. La tud'ul yawma suburan wahida wa suburan katsira. Oke? Ya kayak gitu tuh. Model-model itu. Dia baca cepat ini bukan karena apa, karena emang dalam hafalan ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaihim wa lam nasus alaik wa ma kana rasulun yati bi ayatin illa bi idznillah. Fa idza ja'a amrun bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Allahul ladzi na'am. Masya Allah. Ini ada tamu kita Ustadz dari toko buku Wali Songo. Betul. Ya, alhamdulillah ini toko buku pertama yang ada tahfiz center. Jadi alhamdulillah atas izin Allah kita berniat menjadikan Al-Quran masuk ke mall-mall. Jadi nanti mall tuh ada mall tahfiz. Jadi di mana seluruh karyawan-karyawati mallnya menjadi
santri hafal Quran. Amin. Nanti ada nih orang-orang yang kok masih pakai rok pendek? Yalah, namanya gue dakwah lah. Bismillah. Insya Allah pelan-pelan. Insya Allah pelan-pelan, ya nggak? Nah ini toko buku Wali Songo, Ustadz harus bangga nih menjadi toko pertama yang karyawan-karyawatinya nanti hafal Quran, lalu membuka setoran buat seluruh pengunjung yang pada datang. Jadi menjadi tahfiz center buat Jabodetabek. Silakan Ustadz. Mana Ustadz Albar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Akhirina ma atam rabbuhum innahum kanu qabla Fakihina. fakir ma atam rabbuhum wa qawma rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Muttaqina ala surri masfati wa zawwajnahum bihurin 'ain. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع وتبوا عليها حيث تفجركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ahzab 56. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذتهم وهم ظالمون فأنجينا أصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله Terus ada 45. فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولا تستغفروا الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بكم ومعك لا طائركم إن الله بل أنتم قوم تفتنون. نعم. Sudah. Alhamdulillah. Nyerah. Kita yang nyerah. Nah, ini mengagetkan saya karena beliau umurnya 15 tahun hafal Quran, lalu usia sekarangnya 47 tahun. Insya Allah Ki Usman ini menjadi sebuah motivasi buat saya. Amin. Dan kemarin saya dimarahin sama dia. Bisa hilang hafalan. Tuh, saya membela diri. Ya hilang lah Kiai, orang saya ngajar terus, saya ceramah terus. Lalu kemudian hiburan buat saya adalah gerakan saya tetap di Al-Quran bersama saudara-saudara semua. Lahirlah sekarang ini 2.500-an lebih. Ya, saya nyebut lebih sebab 2.500 itu mungkin 2 bulan yang lalu. Kemarin aja Ustadz Farid berangkat ke Makassar meresmikan sekitar 10-an rumah tahfiz di sana. Ya, santri-santri sudah 200 ribuan. Tapi memang sudah saatnya ya mungkin saya kembali ke pondok, duduk, diem, ya, balikin lagi Quran. Apa perlu begitu atau masih tetap? Begini, saya kira ini bagus cara-cara mau begitu. Tapi saya beritahu rahasianya, manusia itu kita gak bisa munafik, gak bisa bohong. Ada sebab, ada akibat. Allah sudah berfirman fa'atba'a sabab. Jadi manusia itu kalau nggak punya sebab dia nggak akan terdorong untuk apapun. Nah, satu-satunya saya lihat yang bisa membuat Qur'annya lekat di dada, beradaptasilah dengan Al-Quran 24 jam seumur-umur bisa. Saya lihat dia harus pernah ikut MTQ. Tapi antum nggak bisa deh, sudah umur masalahnya. Aneh ikut MTQ. Iya, bubar MTQ. Tapi MTQ tingkat yang penting ada semacam pertandingan begitu. Maksudnya? Jadi kita ingin ikut suatu pertandingan karena kita ngejar juara. Nanti malah agak ikhlas lagi ngapalnya. Memang pertama begitu, saya ngakuin. Karena Imam Syafi'i mengatakan, tolabnal ilm li ghairillah fa abal ilm ayyakuna illa lillah. Saya pribadi Ustadz Denny sekedar sharing saja dan kepada pemirsa. Anak pribadi malah melarang. Anak-anak, santri anak, termasuk ustadz-ustadz ikut MTQ. Tapi ada catatan, kalau ada bohongnya. Nah, kemudian motivasinya salah. Nah, saya ada Ustadz Khalis, dia tembus ke nasional, tapi mewakili daerah yang bukan daerah dia. Nah, stop tuh, nggak usah, jangan. Ntar nanti malah jadi bohong. Tapi saya support MTQ-nya, asal emang benar dari awal sampai akhir. Itu gimana Ustadz? Jadi begini Ustadz. Jadi kalau kita gak ikut MTQ, kita tuh kayaknya nggak ada tujuan. Kalau gak ada tujuan, otomatis kan kita gak ada tanggung jawab. Otomatis lemah dalam bergerak. Nah, apabila kita ada suatu tujuan untuk menjadi juara, kita hanya bergerak. Memang saya terus terang aja ngomong apa belak-belakan, saya kan termasuk mantan MTQ. Pernah juara nasional. Juga saya pertamanya gak lillahi ta'ala. Enggak lillahi ta'ala, terus terang saja. Oh, enggak lillahi ta'ala. Fulus.
Masya Allah. Mencari uang dah terus terang aja. Nah, tapi setelah saya terjun jadi juara nasional, saya sadar, loh, buat apa uang ini? Nggak ada artinya uang ini. Hanya saya tidak gubris sama sekali itu, namanya pertandingan apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang saya setiap hari bisa baca Quran 30 juz. Hatam. Setiap hari? Setiap hari. Tapi dengan monitor. Maksudnya monitor? Jadi inti baca itu sedikit, saya sudah baca lembarannya. Itu baca semua. Dari atas sampai bawah. Oke. Jadi bisa terbaca semua, itu paling makan waktu setengah jam. Oke. Paling cepat 10 menit. Nggak Bisa paham. baca 30 juz. Pemirsa sih nggak paham. Nggak paham dah. Ini Bacanya jadi memang ya kalau ada riwayat wali itu baca Quran cuman sekejap hatam, saya nggak heran. Dengan kecepatan otak dia. jadi ada baca kan ada reading, ada quantum reading. Ya baca buku juga begitu. Ada orang baca buku emang dieja. Tapi yang jadi persoalan kan emang di tataran umat Kiai itu tetap harus dia baca tartila. Jadi ini juga jadi persoalan buat kita-kita jangan ngikutin beliau. Kita kan orang biasa nih, baca aja alif lam mim, nggak usah dibayangin, cek oke, selembar, cek selembar, cek cepet bener emang. Langsung tuh baca semua. Ya memang mungkin gini kita cari jalan tengahnya kali Kiai ya. Iya. Kita cari jalan tengahnya kalau buat anak-anak yang belajar musabaqah itu perlu didorong. Iya. Gitu ya. Untuk anak-anak yang belajar musabaqah itu perlu didorong supaya kemudian anak-anak berhasil mengejar targetnya. Karena toh seperti yang Kiai sendiri akui, di awal beliau ingin mengejar hadiah-hadiah, duit, fulus, berangkat haji, tapi ternyata begitu nyampe finish hilang semuanya. Dan itulah Quran menyelamatkan beliau dari nawa itu. Tapi tata musabaqahnya sendiri saya setuju tuh. Alhamdulillah. Begini. Karena dulu juga MTQ itu nggak ada di Arab Saudi internasional. Pertama kali ada MTQ itu tahun 1977 atau 78 kurang lebih begitu. Itu yang mengadakan pertama kali guru kita Syekh Muhammad Al-Maliki. Tadi mereka memang pendapatnya kayak antum sama haram. Aneh nggak haramin nggak? Oh iya nggak. Kalau ada kebohongan. Nggak bagus sih. Takut ada apa-apa memang. Takut ada apa-apa. Tapi setelah dikaji dan dikaji, rupanya manfaatnya jauh lebih besar ketimbang yang dorar atau jadi negatif. nggak apa-apa tuh ada nawaitu 1-2 biar aja ya. Biar aja. Yang penting nyampe terus yang sampai penting ujung. dia sampai tujuan. Iya. Itu. Ya saya support. Orang saya juga jebolan MTQ juga zaman dulunya. Tapi bukan MTQ tahfiz, MTQ qiraat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita iklan dulu sebentar. Sambil kita undang ke atas mimbar Kiai Badrus Salam dan Kiai Ikram dari Ambon. Silakan. Nah, biar ini laporan ke pemirsa juga perkembangan Darul Quran ya di Ambon. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kepalakum. Mabrukin masyaallah. Saya. Mabrukin. Alhamdulillah. Ini guru-guru saya yang luar biasa. Ini beliau Masya Allah ini mantu seorang ulama besar di Eretan. Sekarang memimpin pesantren Darussalam di Eretan, Indramayu ya Ustaz. Yang beliau ngambil doktornya apa dulu? Kurikulum dan metodologi pengajaran, khususnya dalam bahasa Arab. Doktornya dokter bahasa Arab Ustaz. Ya ini beliau harus memotivasi santri-santri saya. Kita undang ke pesantren, beliau datang. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa membuat anak-anak pesantren bisa berbahasa Arab ya sama atau bahkan lebih baik daripada beliau. Ustaz barangkali ada 1-2 nasihat buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf, Ki Haji Yusuf Mansur, yang insya Allah juga sebentar lagi doktor. Dan sebenarnya beliau beberapa hari yang lampau juga akan diberi doktor, tapi beliau belum mau. Dan insya Allah beliau lebih dari doktor. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah oleh Allah, masalah rizki, sedekah, Allah sudah menjaminnya. Apalagi diminta.
Apalagi keyakinan dengan keyakinan, tanpa keyakinan pun diberi. Kita ketika di kandungan, Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Ibu kita susunya mulai bahasa Jawa itu mentek-mentek. Untuk siapa? Untuk kita. Tanpa diminta. Oleh karenanya ketika saya dulu di Jombang. Ketika di Jombang Tambak Beras, pesantren Tambak Beras, saya tiap hari mungkin dikatakan sodako. Ketika saya dapat gajian karena saya guru, saya uangnya tidak untuk nabung. Teman-teman saya bilang, kamu mau nikah, nanti gimana? Nggak punya tabungan. Allah yang ngatur. Ketika itu, Allah menyuruh saya untuk selalu sedekah. Dan ternyata berangkat untuk beasiswa ke Sudan juga gratis. Namanya beasiswa. Ketika ke S2 juga gratis. Dan S3 pun beasiswa. Dan nikah pun alhamdulillah gratis. Dan haji pun gratis. 9 kali, 8 kali gratis terus. Ya mungkin barokahnya sedekah. Kalau istilahnya Ustaz Mansur. Siapa sedekah? Dan sedekah itu tidak hanya uang, tapi ilmu pun insya Allah bisa disedekahkan. Ya, itu saja, mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah dan ahli Al-Quran. Amin. Amin. Beliau nanti dikasih satu amanah untuk menjadi koordinator para hufaz untuk angkatan tahun besok ya. Jadi tahun besok kan pesantren Darul Quran itu ada 2000 santri kurang lebihnya. Dan insya Allah besok Rebo 2000 santri itu insya Allah kita akan lelang lewat televisi. Siapa nanti pemirsa semua yang mau mengambil menjadi orang tua asuhnya. Sampai kemarin sudah dalam tanda petik sudah laku sold out gitu. Kira-kira 100-an santri. Masih ada 1.900 santri lagi yang silakan nanti pemirsa besok Rabu kita sama-sama lelang. Siapa di antara pemirsa yang mau telepon ngambil 1, ngambil 2, ngambil 3, ngambil 4 dan seterusnya. Hari ini kita akan bercakap-cakap dulu dengan pemenang kuis umroh. Sudah? Sudah ada ya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah nyambung kah? Halo, assalamualaikum. Kemarin saya ketemu orang yang lumpuh, Pak. Yang lumpuh, ya, tapi dia menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ketika ketemu saya dia minta doa. Mudah-mudahan Ustadz Allah Subhanahu Wa Taala membuat saya jadi menang. Udah saya lagi ngapalin waqiah, Masya Allah. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak tahu yang telepon siapa? Tahu, Pak Mansur. Ada depan TV kali ya? Iya, Pak. Oh, depan TV ya. Iya. Alhamdulillah, Bapak. Siapa namanya, Pak? Alhamdulillah, Pak Priyono. Pak Priyono. Sudah pernah ke Mekah sebelumnya? Belum, Pak. Alhamdulillah. Gimana? Ya. Seneng nggak dikasih hadiah umroh nih? Ya, alhamdulillah ini Pak bisa dihubungin dengan Bapak ini. Masya Allah. Semalam ngimpi apa enggak? Semalam kayaknya enggak ada mimpi itu, Pak. Iya deh, Pak. Salam sama keluarga di rumah. Bapak insya Allah dipilih Allah untuk umroh Suratul Waqiah ini. Silakan dijaga hafalannya sampai pada saat nanti tes ya. Oh iya Pak, insya Allah. Baik, Pak. ada pesan-pesan buat kami Pak yang ada di televisi ini ada? Iya, pesan-pesan pokoknya SPC, MNC TV semakin ini Pak, dengan share acara-acara yang semakin ininya. Baik, baik. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih juga buat para donatur yang sudah memberikan hadiah umroh. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Baik, di sebelah kanan saya lagi ada Ustadz Ikram. Kita minta 1-2 nasihat dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi di samping sana dan menikmati betul Bapak
Kiai Yusuf Mansur dan Hafidz gitu. Saya punya 2 catatan barangkali yang penting untuk nasihat diri saya sendiri dan mungkin hadirin. Yang pertama, beliau Ustadz Yusuf Mansur 35 tahun hakada. Dan tadi berjanji untuk pulang dan mulai membuka Al-Quran lagi untuk menjaga. Saya Agustus nanti 60 tahun. Jadi saya ingin yang sama dan mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini bisa mendoakan untuk umur sisa ini insya Allah bisa dipakai dengan Al-Quran insya Allah. Saya kebetulan diberi kepercayaan untuk perwakilan Darul Quran di Ambon dan mudah-mudahan semerbak yang ada di Darul Quran Jakarta ini bisa bertebaran kemana-mana insya Allah. Ya, yang kedua, kita harus berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur. Dengan izin Allah, ini kalau dulu-dulu hafid itu tidak ada yang muncul di panggung. Sekarang Masya Allah, Darul Quran kemudian menyiapkan sejumlah generasi 2000 yang ada di Idadi sekarang ya Ustadz. Dan kemudian beliau yang saya di Ambon tidak pernah dengar. Ya, tapi hari ini pagi ini insya Allah semua mata muslim di Indonesia menyaksikan bahwa kita punya masyayikh hufad yang insya Allah akan bisa ya membantu rahmat Allah dilimpahkan kepada bangsa dan muslimin insya Allah. Saya kira ini 2 barangkali yang paling penting. Khairul kalami makalla wadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ikram ini juga ada Darul Khairat ya. Saya berkunjung ke beliau dan saya lihat bersama Ustadz Fuad juga, Fuad Azus di Ambon. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah bukan dari saya, tapi dari ibu dan bapak semua. Amanah sedekah dari ibu dan bapak semua yang kemudian kita bawa ke seantero tanah air, senyampainya, secukupnya. Karena itu adalah pantas sekali ya. Kita hadiahkan suratul Fatihah buat seluruh donatur ya yang sudah membantu gerakan pembibitan penghafal Al-Quran. Termasuk hari ini saya menerima dari Ibu Ratnawati. Kemarin juga saya menerima 1 dus penuh, 1 kardus itu dari 14.000 karyawan dan karyawati KMK 1 di Cibitung, Cikupa. Jadi ada pabrik jumlah karyawannya 14.000. Masya Allah. Kalau disulap jadi pesantren gimana tuh? Dan mereka semua kemarin acara lalu bersedekah untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Itu karyawan-karyawati Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa hitung, kita bisa umumkan. Dan mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk semua donatur-donatur. Dan kita masih punya 1 segmen lagi sebagai penutup. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa lana. Silakan iklannya mau lewat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, persiapkan diri besok hari Rabu kita akan lelang lewat live televisi buat pemirsa yang mau nanggung 1-2 anak. 1 anaknya itu 10.500.000 rupiah. Sampai dia selesai 1 tahun menghafalkan Al-Quran. Dan yang besok ini kami sudah berniat untuk berjihad di jalan Allah. Agar dalam waktu 1 tahun anak-anak ibu dan bapak yang dititipkan di dalam Al-Quran itu 30 juz. Kita akan beritahukan nanti rahasia-rahasia dan resep-resepnya. Termasuk diantaranya sholat khusus minta sama Allah supaya jadi penghafal Al-Quran dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, anak-anak yang sudah masuk ini ada yang bayar sendiri. Di antara anak-anak yang sudah masuk, yang besok nih yang 2.000 orang, itu ada yang udah bayar sendiri. Tentu saja kita tidak akan alokasikan biaya itu kepada mereka semua yang sudah bayar. Yang sudah bayar itu kemudian kita akan alokasikan lagi kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk kemudian kita angkat menjadi santri di Darul Quran. Darul Quran itu bukan berarti Darul Quran Yusuf Mansur loh Pak. Darul Quran itu saya udah jelaskan berkali-kali nih di berkali-kali kesempatan bahwa Darul Quran itu adalah ismul am, nama umum dari gerakan kita. Ya siapapun tuh ya kayak Al-Khairat.
Nggak ada cerita kita ganti nama beliau menjadi Darul Quran, nggak ada. Bahwa kita ada nama kecil, iyalah untuk membahagiakan para donatur gitu loh. Bahwa di Al Khairat kita bikin anak-anak Ambon dan sekitarnya untuk menjadi penghafal Al-Quran, kira-kira seperti itu. Jadi ketika Bapak dan Ibu bersedekah buat Darul Quran, sesungguhnya adalah ini nama buat bersama. Tidak untuk nama person-person, pesantren-pesantren 1-2, tidak. Kita mengayomi dunia tahfiz pada umumnya. Adapun saya minta maaf belum bisa menjamah semua dunia tahfiz, pesantren-pesantren tahfiz. Ya Allah ya salam, saya minta maaf betul. Indonesia ini memang terlalu besar, terlalu luas. Tapi insya Allah dengan doanya semua, insya Allah mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa menyeluruh sampai ke seluruh pelosok tanah air. Jadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, besok hari Rabu persiapkan diri. Kita akan melelang 2000 santri penghafal Quran. Buat siapa yang ada rizki dari Allah SWT untuk mengambil satu anak, itu kira-kira 10.500.000 rupiah. Saya beritahukan sedikit tipsnya. Di antara ibu dan bapak barangkali ada yang pengen ngambil tapi duitnya tidak cukup. Silakan berkongsi. Silakan berkongsi dengan temannya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya begitu untuk mengangkat satu anak. Ya, karena yang ini Ustadz saya spesial. Yang ini, yang kali ini saya tidak mau dicicil. Jadi biasanya saya minta dicicil nggak apa-apa. Ada orang 20.000 sebulan, 50.000 sebulan. Yang kali ini Ustadz kita minta dananya itu sudah ada sebelum tanggal 15 Ramadan. Jadi sebelum tanggal 15 Ramadan udah close itu satu orang 10.500.000 rupiah. Terima kasih buat komunitas muslim di Qatar yang sudah mendahului. Terima kasih kemarin buat Pak Kardi. Terima kasih juga buat kawan-kawan dari banyak lagi jamaah yang sudah menjadi 100 orang pertama. Insya Allah masih tersedia Pak 1.900. Kalau Bapak Ibu punya satu motor, maka satu motor itu kalau dijual akan menjadi jembatan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena motor itu ketika dijual jadi biaya untuk penghafal Al-Quran. Dan saya menegaskan di televisi ini, insya Allah Yusuf Mansur dan teman-teman PPPA tidak mengambil Pak dari keringat ibu dan bapak semua walau 1 rupiah. Insya Allah mudah-mudahan Allah ini meridhoi nawaitu kami dan menjadikan kami ini yang ada di garda depan adalah orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan. Nggak perlu ngambil dari ente pada, nggak perlu ngambil sedekah ente pada. Mudah-mudahan kita bisa malah memberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sama-sama bersama ibu sedekah, kami juga sedekah. Ibu kemudian mengeluarkan harta, kami juga mengeluarkan harta. Ibu bapak mengeluarkan tenaga, kami juga mengeluarkan tenaga. Ibu bapak menyedekahkan ilmunya. Ya, tidak semua ilmu ngajar kan, ada ilmu ke rumah teman, ilmu silaturahim. Nah, kami juga insya Allah sama. Yuk mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah sama-sama menguatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah terima kasih Kau telah menghadiahkan kami jalan amal ya Allah. Amin. Untuk bisa bersedekah, membantu para penghafal Al-Quran. Anak-anak generasi penghafal Al-Quran yang kami didik. Mudah-mudahan ya Allah Engkau bukan cuma menyediakan jalannya, tapi Engkau juga membuat kami mampu untuk kemudian bersedekah, mampu untuk membibit calon-calon penghafal Al-Quran hingga menjadi teranglah Indonesiamu ini ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ansurna bil Quran, Allahumma arfa' darajatana bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma hdina bil Quran, Allahumma ya Allah hawil ahwalana bil Quran al-Karim, Rabbi ighfir lana warhamna tub alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa besok hari Rabu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudara semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.